Halo semuanya. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang penggunaan teknologi dan dampaknya terhadap bahasa Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, di era digital yang serba cepat ini, penggunaan teknologi tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Karena setiap harinya kita berkomunikasi melalui platform digital yang lebih ringkas, cepat, dan juga tanpa batas. Namun, dari kemudahan itu semua, pernah nggak kalian berpikir bagaimana penggunaan teknologi ini mempengaruhi kita dalam menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari? Teknologi membawa perubahan besar terhadap cara kita berkomunikasi. Munculnya platform digital seperti aplikasi, pesan instan, dan juga konten digital membuat komunikasi kita lebih cepat, instan, dan juga ringkas. Nah, dari situ juga muncul kata-kata seperti OOTD, BTW, LOL, bahkan singkatan bahasa Indonesia seperti kemana menjadi KMN, di mana menjadi DMN, itu digunakan setiap harinya. Nah, dari situ kita dapat menilai bahwa bahasa Indonesia mengalami pencampuran dengan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Dan banyak pula masyarakat di zaman sekarang lebih suka menggunakan kalimat yang singkat daripada kalimat yang sesuai dengan ejaan dan juga struktur bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Apakah itu salah? Tidak sepenuhnya. Tetapi dari situ juga dapat dinilai bahwa terdapat pergeseran dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Tetapi dari perkembangan teknologi, walaupun banyak orang yang menganggap teknologi membawa dampak negatif, tidak menutup kemungkinan bahwa teknologi juga membawa dampak positif tentunya. Seperti kita dapat mengakses dan belajar bahasa Indonesia lebih mudah lewat aplikasi KBBI yang sudah tersedia online sekarang, dan kita dapat belajar dimanapun dan juga kapanpun. Ada juga konten digital di YouTube, TikTok, ataupun media sosial lainnya yang dapat memperkenalkan bahasa Indonesia ke generasi muda dengan gaya yang kreatif dan juga relevan. Teknologi juga dapat memperkenalkan bahasa Indonesia kita ke mancanegara lewat berita, lewat artikel, lewat karya sastra. Bahkan kita dapat menggunakan teknologi ini untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke masyarakat internasional. Namun kita tidak dapat menutup mata terhadap tantangan yang ada, yang dimana penggunaan bahasa Indonesia juga tidak sesuai dengan kaidah yang benar. Ada juga penggunaan bahasa asing yang terlalu sering, dan hilangnya rasa bangga terhadap bahasa sendiri menjadi ancaman yang nyata. Nah, anak-anak dan juga remaja di era sekarang menjadi pengguna teknologi terbesar, dan mereka lebih cenderung familiar dengan bahasa gaul, bahasa internet, bahkan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar mereka belum tentu tahu gitu. Jadi, jika dibiarkan, kemungkinan besar bahasa Indonesia akan tergeser dengan bahasa yang lagi tren dan juga terus berubah. Seharusnya kita menjadikan teknologi itu menjadi alat untuk memperkaya bahasa Indonesia dan juga memperkenalkan bahasa Indonesia ke masyarakat internasional, bukan menjadi tujuan yang tidak ada manfaatnya seperti itu.
Nah, dari sini mari kita ciptakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar dalam cara kita berkomunikasi, dan juga kita harus memanfaatkan teknologi sebaik mungkin supaya lebih bermanfaat dan juga dapat melestarikan bahasa Indonesia sesuai memperkenalkan bahasa Indonesia ke warga internasional. Ayo kita gunakan teknologi secara bijak.